Gimana Bang Zuma? Saya yang bertanya, bagaimana wahai pengikut Kristus palsu? Apanya yang bagaimana? Ya, bagaimana keadaanmu mengikuti Kristus palsu selama ini? Enak? Loh, saya dituntut. Dituntut Saya apa? dipimpin. Dipimpin siapa? Dalam cahaya dituntut. Cahaya. Kalau sudah terjadi, di dalam sudah ada tanda-tanda kedatangan Yesus nggak? Kalau pengetahuan itu hanya Tuhan yang memiliki. Tidak bisa. Yesus sudah membocorkannya. Jangan kau tipu-tipu. Yesus sudah Iya. membocorkan Jikalau- tanda-tanda kedatanganku, bla 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 bla. Kenapa kau membantah itu? Itulah yang saya katakan, umat Islam lebih percaya Yesus daripada kalian. Tanda-tanda ini menyertai Yesus ketika dia datang. Matahari menjadi gelap. Apakah itu sudah terjadi? Sudah terjadi belum? Sudah terjadi belum? Sudah terjadi Silakan belum? aja. Sudah terjadi belum? Apanya yang sudah terjadi? Itu orang masak hangus masakannya. Tanda-tanda kedatangan Yesus. Oke. Hari gelap. Mana lo? Udah terjadi belum? Matahari gelap, ya tentu belum. Nah, berarti Yesus belum datang. Oke. Berarti Sudah. yang datang mengajarkan agama keriting itu bukan Yesus, tapi si palsu. Sesederhana itu, andai kalian mau menggunakan akal sehat, sederhana. Tapi karena kalian sudah disesatkan, kalian hidup dalam gulungan kesesatan, kalian mempertahankan kesesatan itu dengan sombongnya. Tanda-tanda ini akan Boleh saya- menyertai kedatanganku. Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya. Ini sekarang bulan bercahaya nih di kota Makassar. Berarti yang datang 2000 tahun yang lalu itu bukan Yesus, tapi itu palsu yang kalian imani. Kalian mengimani alit Teng ini adalah pengiman itu palsu. Boleh saya tanggapin Bang Zuma? Ya, boleh, silakan. Oke. Tadi Bang Zuma menyampaikan bahwa yang kalian ikuti itu adalah Kristus palsu. Yes. Oke. Saya akan membuktikan bahwa yang ditemui oleh Paulus dan suara yang dia dengar itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Coba kita lihat ya, di mana ada suara yang berbunyi, akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Itu adalah suara dan dia Bukan melihat Yesus. cahaya. Bukan Yesus. Sabar. Itu bukan Yesus. Yesus kan dia Ya, di situ Yesus. mengakui aku adalah Yesus yang Nah, kenapa nggak yang ada kau tanda-tanda aniaya. menyertai kalau dia Yesus? Karena Menyertai apa? ya kan tanda-tanda kedatangannya. Matahari menjadi Belum gelap. saatnya. Loh, Belum berarti saatnya. yang datang itu bukan dia. Itulah Iya, Kristus sabar palsu. nanti. Silakan bantah nanti. Silakan bantah nanti. Nanti ada kalimat yang kamu rasa janggal, ya silakan nanti bantah. Jadi di situ di dalam perjalanan ke Damsyik ya, tiba-tiba ada cahaya yang memancar dari langit dan mengelilingi dia, dan ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau? Akulah Yesus yang kau aniaya. Oke, saya akan melihat satu kalimat, satu kata, yaitu cahaya. Cahaya itu identik dengan Tuhan yang menuntun, yang memimpin orang. Itu cahaya. Sedangkan di kegelapan
itu identik dengan setan atau iblis yang tidak mampu yang tidak mampu menuntun orang ke dalam kebenaran. Itu adalah kegelapan. Nah, kenapa saya mengatakan begitu? Saya akan kembali ke Lukas 4 ayat 13, di mana di situ ya berbunyi, sesudah iblis mengakhiri pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Ini bercerita tentang pencobaan di padang gurun, di mana iblis itu berusaha menggagalkan karya keselamatan itu, tetapi tidak mampu digagalkannya. Makanya dia mengatakan dia menunggu waktu yang baik. Kapankah waktu yang baik itu? Maka tibalah pada abad yang ketujuh, yang dimana di dalam goa wahyu diterima, di mana di dalam goa itu tidak ada cahaya. Yang ada di dalam goa itu adalah kegelapan. Sabar dong. Jangan. Saya nggak suka kalau seandainya saya tusuk imanmu. Cerita kartun kau di sini, Samson dan Laila kau. Bego. Udah. Jangan. Yesus Jangan berkata terguncang. di dalam Lukas 10:18. Terguncang kalau saya menusuk Aku imanmu. melihat iblis jatuh dari langit berupa Saya belum selesai, Bang Zumba. cahaya yang datang kepada Paulus berupa kegelapan atau berupa cahaya? Cahaya, Paman. Di ayat cahaya. Nah, Apa masalahnya? sementara Apa masalahnya di situ? masalahnya satu, Yesus berkata iblis turun dari langit berupa cahaya. Kedua, Yesus turun, matahari menjadi gelap. Sabar. Paulus memenuhi Dalilmu yang mana mengatakan nih? iblis. Sabar. Iblis turun. Paulus ini memenuhi yang mana? Melihat cahaya dari langit atau yang datang berupa matahari menjadi gelap? Mana yang datang kepada Paulus? Yang tertulis dia melihat cahaya, bukan. Nah, jatuh. menurut Yesus Tuh. itu iblis atau itu Yesus? Menurut tanda-tanda yang diberitakan Yesus, Oke. tanda kedatanganku matahari menjadi gelap, tanda iblis datang menjadi cahaya. Mana yang ditemui oleh Paulus, yang mana? Oke, cahaya yang jatuh itu dasarmu di mana? Lukas Menurut Yesus. 10:18. Oke. Silakan. Lukas 10 18. Iya. Lalu kata Yesus kepadanya, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Oke. Siapakah dia? Iblis Iblis yang datang ke Ya kan? Paulus. Iya. Loh. Emang cahaya yang di dalam yang kisah para rasul itu apakah terjatuh enggak? Bukan kisah para. Enggak. Terjatuh enggak di dalam cahaya itu? Sama enggak dengan Lukas itu? Aku melihat Sinkron enggak? iblis, saudara. Di situ dalam bahasa Yunani pipto. Pipto itu turun atau kemudian runtuh atau ditimpa atau dari atas ke bawah alias jatuh menimpa ke bawah. Oke. Hmm. Oke. Di dalam Oke Lukas itu dijelaskan di dalam 2 Petrus sebab malaikat-malaikat yang berbuat dosa tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua. Jadi artinya bahwa yang jatuh itu adalah malaikat. Sabar. Saya nggak suka kalau diskusi begini loh. Ada yang Iya, kau ngarang dari tadi ngarang. Enggak. Yang diceritakan kok kalau abad-abad lain. Jangan cerita kartunya Lah, ya. dulu. Kau kalau terlalu lama kau di Gunung Sitoli, udahlah. keluar dikit. Janganlah kalau diskusi begini dipotong-potong, saya nggak suka kalau begini lah. Silakan Anda bernarasi, saya menghargai.
perbolehkan saya juga bernarasi gitu loh. Saling menghargai aja. Itu aja. Silakan Anda mengkritik iman saya. Silakan. Saya juga boleh mengkritik imanmu gitu loh. Udah. Jangan oke. Jadi siapakah yang jatuh itu adalah malaikat yang berbuat dosa. Sedangkan di dalam Kisah Para Rasul itu tidak jatuh. Dan dia melihat dan dia buta selama 3 hari dan tidak melihat. Baru dia melihat setelah 3 hari. Nah, jadi yang kalau kita melihat wahyu yang diterima Paulus, ya cahaya yang dilihat itu, sedangkan Muhammad yang diterima di dalam goa itu adalah tergenapi di dalam Lukas 4:13, yang dimana iblis menunggu waktu yang baik, di mana dia akan berusaha menggagalkan karya keselamatan itu dan membuat orang itu tidak percaya kepada Kristus, sehingga di dalam goa itu dia sesatkan orang dan dia mengatakan bahwa ini adalah dari Tuhan. Karena iblis juga tahu, bisa mengutip firman di mana di dalam Lukas 4 itu tentang ada yang tertulis, ya, jatuhkanlah engkau dari bait Allah. Itu tergenapi di dalam Mazmur 91:11-12. Dia tahu. Nah, di dalam kegelapan itu, nah disitulah dia menyesatkan. Nah, kenapa saya mengatakan juga begitu? Yang menerima juga, ya, umi. Artinya bahwa memang matanya bisa melihat, tetapi kecerdasan jiwanya itu buta, tidak bisa membaca. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada orang yang jiwanya, ya, jiwanya buta, jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruh yang akan terang, sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahaya. Oke, udah. Tidak mungkin orang buta menuntut orang buta. Ya oke, silakan. Udahlah banyak kali cingkurek kau. Kapan Nabi Muhammad itu pernah bertemu Yesus? Kapan Nabi Muhammad bertemu Yesus? Bego kau, minta ampun. Silakan. Mana aja kau. Silakan. Iya. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa masuk ke goa, Yesus berkata, penguasa dunia itu akan dilemparkan keluar dari kubur. Dan yang kamu sembah, yang nebus dosa kamu di atas salib itu dimasukkan ke dalam goa. Lalu dia keluar dari goa itu pada hari ketiga. Dan Yesus sendiri mengatakan dia, sang penguasa dunia itu iblis. Penguasa dunia itu iblis. Yang ingin memberikan kuasa kepada Yesus di Lukas 4 itu iblis. Dan yang keluar dari kubur itu mengaku dia adalah penguasa dunia. Berarti yang keluar pada hari ketiga yang kamu sembah itu adalah ibilisi. Itu fakta, itu real. Dan Yesus tidak pernah berkata kalau waspadalah kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak bergelar Kristus. Yesus berpesan agar waspada kepada Yesus Kristus. Matius 24 nomor 4 nomor 5, Lukas 21 nomor 8. Itu loh yang perlu kamu pahami, itu jangan egois. Kami umat Islam, andai saja ada pesan untuk waspada kepada Nabi Muhammad, kepada yang bernama nama tersebut, maka kami memahami ada Nabi Muhammad palsu. Kami harus waspada terhadap ajarannya. Tapi pesan itu tak ada, baik dari Nabi Muhammad maupun dari Yesus. Nah, sekarang Yesusnya berpesan waspada kepada Yesus Kristus. Maka yang harus waspada siapa? Ya ente, padai Kristen ini. Kok jadinya menyembur-nyemburkan fitnah kepada Nabi Muhammad? Sedangkan penyesat yang muncul bergelar Kristus. Sedangkan kalianlah pengikut Kristus itu. Tidak ada penyesat bergelar Nabi Muhammad.
terkait masuk ke dalam gua, Bung, Yesaya yang lebih tua, yang lebih dulu datang daripada Bible yang Anda punya, menerangkan bahwa iblis naik ke awan, bercita-cita, bermimpi naik ke awan untuk menyamai pencipta langit dan bumi. Tapi Tuhan mengatakan sebaliknya, justru kau kumasukkan ke dalam alam kubur. Jadi iblisnya dimasukkan ke alam kubur. Ketika iblisnya ingin dilemparkan keluar, maka dilemparkan dari kubur. Sembahanmu itu keluar dari kubur. Kamu baca Yohanes 12 nomor 31, Yohanes 14 nomor 30. Penguasa dunia itu iblis, dan penguasa dunia yang adalah iblis itu dilemparkan dari kubur. Dan kau menyembah adalah sosok yang datang kepada Paulus yang keluar dari kubur itu. Itu kenyataan, itu fakta. Sampai di sini tidak paham kan? Silakan. Oke, saya menanggapi ya. Tadi saya sudah menyampaikan bahwa Lukas yang Anda sampaikan itu, kilat langit yang jatuh itu tidak sinkron dengan apa yang terjadi di dalam Kisah Para Rasul 9. Tidak sinkron. Di mana letak tidak sinkronnya? Bahwa di dalam Lukas itu menerangkan bahwa jatuh. Dan tidak ada yang melihat. Nah, sedangkan di dalam Kisah Para Rasul itu tidak jatuh, tetapi dilihat. Itu tidak nyambung. Segala sesuatu itu yang berkaitan dengan nubuatan itu harus sinkron, sesuai dan tergenapi apa kata-kata itu. Contoh seperti nubuatan, di mana Petrus dia mengatakan, aku mengasihi engkau Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Tergenapi enggak? Tergenapi. Tepat seperti apa yang disampaikan Tuhan Yesus itu. Nah, sinkron enggak Lukas itu kepada Kisah Para Rasul? Tidak sinkron. Maka saya mengatakan bahwa itu yang Anda bawa data di Lukas itu tidak sinkron, tidak betul. Karena memang di dalam Kisah Para Rasul itu cahaya adalah Tuhan Yesus datang kepada Paulus. Karena Tuhan Yesus datang kepada orang yang berdosa, orang yang melakukan kejahatan, dan dia berbalik kepada sang terang itu. Itu Tuhan Yesus datang kepada orang berdosa, bukan kepada orang yang sok baik. Nah, sehingga dia datang membawa pertobatan, membawa cahaya itu, membawa kasih itu kepada dunia. Dan itulah yang diteruskan oleh Paulus itu. Nah, itu tentang Paulus. Saya masuk kepada Islam. Ya, saya masuk. Saya melihat di dalam pewahyuan yang diterima oleh Muhammad itu banyak janji-janji yang diberikan, yang dia terima. Apa janji-janji itu? Tentang surga, kenikmatan, kekuasaan. Bukankah itu sudah ditawarkan kepada Kristus di padang gurun dan Kristus menolaknya? Tetapi Nabi Muhammad menerima wahyu dan dia mengatakan ini adalah kebenaran. Sabar dong. Sabar. Loh, sabar dong. Sabar. Nah, jadi sesuatu yang ditawarkan, kenikmatan, kekuasaan, kemuliaan dunia yang ditawarkan kepada Yesus di padang gurun, dia menolak. Tetapi ketika kepada Nabi Muhammad di dalam gua ditawarkan tentang surga, kenikmatan, segala macam, tapi dia mengatakan ini adalah kebenaran. Nah, ini kan merupakan suatu hal yang bertolak belakang. Nah, saya melihat juga di dalam Islam memperbolehkan dusta, sedangkan Tuhan Yesus katakan ya dan katakan tidak. Nah, di dalam kebenaran itu tidak ada dusta, tidak ada kebohongan. Tetapi di dalam Islam diperbolehkan berdusta. Karena kenapa? Sang bapa berdusta itulah iblis. Karena tidak ada kebenaran di dalam dirinya. Karena dia menyamar seperti malaikat terang. Oke, sampai di situ silakan ditanggapi. Iya. Jadi
Yang mana yang harus saya tanggapi ya? Karena yang Anda sampaikan itu tidak ada datanya. Anda hanya berhalusinasi gitu loh. Terlalu jauh ente itu loncat kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu datang justru adalah menjadi solusi atas kebuntuan, atas kesalahan, atas kepicikan kemudian keadaan yang muncul disebabkan karena sosok yang mengaku Kristus ini. Tapi sayangnya saya berbicara dengan orang yang tidak pernah paham. Yesus meminta Bani Israel waspada kepada Kristus, bukan waspada kepada Nabi Muhammad. Itu udah selesai. Jadi jangan Anda menampilkan sebuah narasi yang tak ada dasar pijakannya. Justru terkait Nabi Muhammad, Yesus menubuatkannya sebagai roh kebenaran. Nanti kalau saya jelaskan Anda loncat ke situ lagi. Selesaikan dulu. Kristus palsu dan pengikutnya yang banyak itu yang mana? Kristus palsu, pengikut Kristus ya Kristen. Sekarang yang Anda harus tuntaskan, Kristus yang datang kepada ente itu asli. Karena yang asli hanya untuk Bani Israel tok. Anda bukan Bani Israel, berarti yang datang kepada Anda itu palsu. Sederhana kan? Yang asli mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Itu pengakuan dia. Sedangkan yang datang kepada ente itu makhluk, sosok roh yang mengaku untuk seluruh manusia. Berbeda. Tugas Anda membuktikan bahwa yang datang kepada Paulus itu asli. Apa yang bisa Anda upayakan? Bahwa itu asli. Sedangkan yang datang kepada Bani Israel itu manusia. Mulutnya sendiri mengatakan manusia. Sedangkan yang datang kepada Paulus bukan manusia. Paulus mengatakan aku menerima Injil bukan dari manusia tapi dari Yesus. Berarti dari Yesus yang bukan anak Maria. Lalu kalau bukan anak Maria siapa lagi? Ya yang palsu. Astaghfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Jangan Anda melemparkan sesuatu yang tidak ada dasarnya di dalam Bible. Anda harus menyatakan yang benar itu benar meskipun pahit. Apa sulitnya bagi setan mengaku Yesus Kristus? Sedangkan indikasi jelasnya sudah Yesus lontarkan kepada muridnya. Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan akan melakukan banyak mukjizat. Pauluslah itu. Sampai-sampai dia dianggap dewa Hermes. Kenapa? Karena saking banyaknya mukjizatnya. Berarti dia sudah memenuhi syarat. Nabi, rasul yang datang kepadanya memenuhi syarat sebagai Kristus palsu. Begitu loh saudara. Nggak usah kita terlalu panjang lebar ke sana kemari. Buktikan aja dulu bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah anak manusia. Silakan. Izin sedikit bentar Bang Yaudu. Bang Zuma Gurunda itu yang berkata hihihi segala kuasa telah diberikan Itu kepadaku. iblis. Oh iblis, siap. Iblis. Baca Lukas 4 nomor 6. Yesus tidak pernah berkata ketika dia melakukan penginjilan. 3 tahun Yesus ya bersama dengan murid-muridnya dengan berbagai macam tekanan, tindakan yang dilakukan oleh orang Yahudi dan Romawi terhadap dirinya. Dia tidak pernah berkata kuasa telah diberikan kepadaku. Nggak ada itu. Malah dia mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa yang aku perlihatkan kepada kalian, membangkitkan orang mati, orang lumpuh berjalan, orang buta mengintip, itu semua bukti bahwa aku adalah nabi Tuhan, utusan Tuhan. Bukan kuasa yang diberikan kepadaku, tetapi itu adalah Tuhan yang melakukan melalui aku.
Yohanes 3, Yohanes 4 nomor 34. Kisah para Rasul 2 nomor 22. Yohanes 5 nomor 36. Itu semua hanya bukti bahwa aku ini utusan. Tidak diberikan kuasa kepadaku, tidak. Yang aku lakukan itu Tuhan yang melakukannya melalui aku. Bukan kuasa yang diberikan. Sedangkan ia mengatakan kepadaku telah diberi kuasa dan aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Itu iblis. Mana ada Yesus pernah berkata kepadaku telah diberi kuasa? Nggak pernah. Yang berkata kepadaku telah diberi kuasa itu hanya setan. Di dalam Lukas 4 nomor 6. Jadi yang keluar dari kubur telah diberi kuasa oleh iblis. Dan aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Nah, iblis berhak memberikan kuasa kepada pengganti Yesus yang masuk ke kubur. Sehingga dia keluar dari kubur, dia mengatakan kepadaku telah diberi kuasa. Pergilah jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Siapa yang menginginkan manusia semua menjadi pengikutnya? Iblis. Nah, kita tanya kepada saudara Yehuda, ya aduhai, apakah kemudian ada ilmu yang bisa Anda sajikan kepada kami di sini bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah anak Maria? Ada enggak bukti? Sedangkan yang datang kepada Paulus mengaku bukan manusia. Sedangkan anak Maria adalah manusia. Sama enggak antara yang bukan manusia dengan manusia? Sama enggak? Meskipun namanya sama. Nama boleh sama, tapi oknum berbeda. Nah, coba saudara ya aduhai, coba kau buktikan kepada kita yang ada di sini bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah anak Maria. Silakan. Oke. Membatas satu poinnya itu tidak sinkron Lukas dan Kisah Para Rasul. Itu yang pertama. Poin yang kedua, dan karena Bang Zuma bersikeras meminta bukti selain itu, maka saya mengatakan di dalam Yohanes 8:12 itu yang berbicara adalah cahaya itu. Siapakah dia itu? Akulah terang dunia. Barang siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Oke, di sini ada dua kalimat, ya. Ada terang dan ada kegelapan. Siapa yang mengikuti Yesus, dia ada dalam terang itu dan tidak ada dalam kegelapan. Kegelapan itu identik dengan kejahatan. Ya, itu tentang cahaya. Jadi cahaya itu siapa? Ya, Tuhan itu. Bukti yang kedua lagi, siapakah itu? Di dalam Ibrani 1 ayat yang ketiga, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya. Apakah kurangkah ayat-ayat yang saya terangkan itu? Udah 3 poin saya membuktikan bahwa siapa yang datang kepada Paulus itu adalah Sang Kristus itu, Sang Mesias itu, yang datang kepada orang yang berdosa, yang membuat orang berbalik kepada Sang Tuhan, sehingga dia bertobat, meninggalkan yang lama, menjadi ada hidup yang baru. Itu adalah Kristus. Nah, jadi saya udah memberikan poin. Kalau nanti tidak berterima lagi, ya, saya udah 3 kali memberikan bukti bahwa itu adalah Kristus. Nah, jadi kalau saya kembali ke, ya, jadi kalau saya kembali, ya, tentang kegelapan, itu identik dengan yang namanya kejahatan. Ya, di mana di dalam Lukas itu menawarkan tentang kerajaan dunia, kemuliaan dunia. Ya. Dan tergenapi. Kenapa? Di dalam Lukas 4 itu iblis
tidak berhenti menggagalkan karya keselamatan. Di dalam ayat 13 itu dia mengatakan dia menunggu waktu yang baik. Artinya dia tidak berhenti sampai di situ. Dia akan terus menggagalkan karya keselamatan itu supaya orang tidak percaya kepada Kristus itu. Dan di mana tergenapi? Ya tergenapi ketika di abad ke-7, di mana dia menyesatkan datang melalui goa-goa. Loh, itu loh. Karena dia di situ dia menawarkan tentang kenikmatan. Dia menawarkan hal-hal yang duniawi. Bukankah itu tawarannya diberikan kepada Kristus dan Kristus menolaknya? Tetapi abad ke-7 menerima bahwa ini ada kebenaran. Jadi itu kan dua hal yang berbeda. Nah, terus saya melihat lagi orang yang menerima juga itu adalah orang yang umi, yang dimana jiwanya secara keseluruhan tidak dapat membaca. Kalau Yesus tadi Abang Zuma mengatakan kami ini adalah yang mengikuti Kristus karena kami disunat, karena kami mengikuti sujud. Bukan seperti itu yang dikatakan Tuhan Yesus. Justru Tuhan Yesus ya di dalam Markus menegur kami supaya kami jangan mengikuti orang buta. Karena dia mengatakan siapa yang biarkanlah mereka yang menuntut orang buta. Jika orang buta menuntut orang buta, maka keduanya jatuh ke dalam lubang. Dapatkah orang buta menuntut orang buta? Itulah. Nah, ketika kecerdasan itu buta, maka gelaplah seluruh tubuhnya. Tidak ada kebenaran di dalam kegelapan itu. Jadi tergenapi di dalam Lukas 13 itu ada kenikmatan, ada umi tidak bisa membaca, tergenapi. Ada dua hal yang berbeda, ada dua hal yang tergenapi itu. Silakan sampai di sini dulu. Oke. Iya. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi orang Islam. Jadi tidak ada yang menerima janji dari iblis tentang kuasa dunia, itu nggak ada. Andai saja umat Islam itu diberi kuasa dunia, maka sebagai penguasa dunia di dunia ini umat Islam tidak mau diatur. Kenapa? Karena dia yang menguasai dunia. Mari saya buktikan kepada saudara siapa yang menguasai dunia ini. Yang pertama, Roma 5 nomor 20. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Semakin banyak dosa, semakin banyak karunia. Ini konsep siapa? Konsep penguasa dunia. Kemudian di dalam Galatia 5, supaya kita Kristen sungguh-sungguh merdeka, sebab Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan lagi mau dikenakan penghambaan. Siapa yang tidak mau menghambakan diri lagi? Hanya penguasa dunia. Karena dia merasa menguasai dunia ini, dia tidak mau lagi diatur oleh Tuhan. Mereka merasa sungguh-sungguh merdeka karena Kristus telah merdekakan mereka. Mereka menjadi penguasa dunia. Mereka tidak mau diatur lagi oleh Tuhan pencipta. 1 Korintus 10 nomor 23. Segala sesuatu diperbolehkan, tetapi segala sesuatu tidak berguna bagiku. Segala sesuatu diperbolehkan, ya benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Siapa yang membolehkan dan membenarkan dan tidak lagi mengatur dirinya dengan aturan Tuhan, mereka bebas di dunia. Siapa? Dialah penguasa dunia ini. 1 Korintus 6 nomor 12.
segala sesuatu halal bagiku. Dan itu pun harus kau ikuti, karena aku harus menjadi toladanmu. Siapa yang menghalalkan segala sesuatu yang diharamkan oleh Tuhan, dialah penguasa dunia. Siapa dia? Libelisis. Ibrani 6 nomor 1. Sebab itu marilah kita tinggalkan hukum-hukum pertama, yaitu perjanjian lama. Mari beralih kepada perkembangannya yang penuh. Jangan lagi kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Tuhan, yaitu ajaran tentang berbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebaktian orang-orang mati dan hukuman kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Tuhan mengizinkannya, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia dunia dan yang surgawi, pernah menjadi bagian dalam Roh Kudus. Marilah kita meninggalkan hukum-hukum Tuhan dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Jangan lagi mau meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Siapa yang tidak mau lagi mengikuti aturan Tuhan dan meninggalkan asas-asas yang diberikan Tuhan? Hanya iblis penguasa dunia. Kolose 2 nomor 16, nomor 23. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman. Jangan mau diatur tentang haram halal makanan minuman. Jangan. So, pokoknya semua boleh kau minum. Pokoknya semua boleh kau makan. Kalau perlu kau makan itu aspal, kau bakar itu kapal selam, kau bakar itu mobil truk, makan semuanya. Pokoknya semua yang diatur bebas. Jangan lagi kalian mau diatur. Mari, jangan lagi kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang berpura-pura merendahkan diri dan beribadah. Jangan. Tetapi marilah kita memerdekakan diri kita dalam Yesus Kristus. Haleluya. Itu yang terjadi. Jadi kalau Anda mengatakan kami ini hidup di dalam kegelapan, justru ente yang hidup dalam kegelapan. Kami terang benderang. Kami beribadah dasarnya ada. Kami menyembah pencipta langit dan bumi. Sedangkan ente pengikut Kristus sang penyesat. Siapa yang mengajarkan membebaskan diri manusia dari hukum-hukum Tuhan? Siliblisis. Adam dibebaskan oleh iblis dalam aturan Tuhan. Tiba-tiba iblis datang membatalkan semua aturan Tuhan. Lantas Anda mengaminkan, entelah yang hidup dalam alam kegelapan. Saking gelapnya, Yesus menubuatkan Kristus, Anda loncatnya kepada Nabi Muhammad. Karena gelap, otak nggak berfungsi, sebilisisis sudah menguasai Anda dan logika Anda. Waspadalah kepada Kristus, kok larinya ke abad ke-7? Otak rusak, cuman modal air liur. Cuman modal penyesatan yang terlontar dari mulut hanya kebohongan dan dusta. Kamu tidak bisa kemudian membantah dan mempertahankan imanmu. Kamu hanya bisa menyerang, tapi kamu tidak bisa mempertahankan imanmu. Waspadalah kepada Kristus. Nabi Muhammad sejak kapan bergelar Kristus? Yang harus diwaspadai adalah yang datang kepada kalian yang ngaku-ngaku bergelar Kristus itu. Pertahankan itu. Jangan lari ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak pernah tersentuh oleh Yesus. Selain Nabi Muhammad mengajarkan, dia yang datang setelahku akan memuliakan aku. Satu-satunya Nabi antara Paulus, Lukas, Markus, Matius dan juga Nabi Muhammad, hanya Nabi Muhammad yang memuliakan sosok yang datang kepada Bani Israel. Sedangkan kalian menghinakannya. Ditampar, ditonjok, dihantam kepalanya, ditonjok mukanya, diludahin, ditelanjangin, digantung, ditombak, diracun, dibunuh, dikuburkan dan seterusnya. Kalian yang menghinakannya. Sedangkan kami melepaskan tuduhan-tuduhan itu semuanya dan beliau tetap suci sampai hari ini. Kami yang memuliakan dia, kalian yang menghancurkan dia. Di dalam Al-Quran, Nabi Adam alaihissalam dan keturunannya dimuliakan. Sedangkan di kalian, akibat ajaran gelap, Nabi Adam mewariskan kebohongan. Yang berupa kebohongan yaitu dosa waris kepada manusia.
kebohongan. Yesus Tuhan yang datang dalam rupa manusia, bohong. Yesus menebus segala dosa manusia, bohong. Yesus adalah Tuhan yang inkarnasi menjadi manusia, bohong. Maria melahirkan Tuhan, bohong. Manusia menjadi daging, Tuhan jadi daging, bohong. Tak ada yang terlontar dari mulutmu kecuali kebohongan. Kamu berada dalam hidup gelap. Hanya iblis yang mengarahkan manusia meninggalkan dan menanggalkan hukum-hukum Tuhan. Sedangkan Yesus berkata dalam Matius 5 nomor 20, jika hidup agamamu tidak lebih sempurna, tidak lebih baik dari Taurat, maka kau tidak bisa masuk ke dalam surga. Apa maksud Yesus? Maksudnya hidup keagamaanmu itu harus lebih rapi, lebih tersusun, lebih rapi, lebih banyak, lebih aturannya sempurna, lebih baik, lebih banyak aturan-aturannya. Karena Yesus sendiri mengatakan dalam Yohanes 14:12, barang siapa yang mengasihi aku, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang jauh lebih besar dari pekerjaan yang aku lakukan. Aku cuman sekali aja puasa, 40 hari 40 malam, yes, tapi cuman sekali aja. Tapi yang mengasihi aku akan melakukan puasa yang jauh lebih besar dari puasa yang aku lakukan. Aku sujud hanya pada saat tertentu tentu saja. Tapi yang mengasihi aku akan sujud menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Jauh lebih hebat daripada sujudku kepada pencipta langit dan bumi. Nah, sedangkan menjadi kaliteng, jangan lagi mau diperhamba. Marilah kita meninggalkan hukum-hukum pertama. Marilah kita jangan diperbudak lagi oleh dunia. Jangan lagi mau diatur tentang hukuman makanan minuman. Jangan lagi ada penghambaan. Kita merdeka, semua halal, semua boleh. Ajaran sibilisis. Ajaran sibilisis. Hanya iblis yang mau bebas dari perintah-perintah Tuhan. Nah, nasihat saya kepada ya aduhai, daripada Anda mempertahankan akidah agama Anda yang begitu rapuh, mending Anda berubah jadi kera. Itu lebih bagus, karena kera tidak dikena hukum. Atau jadi gorila, atau jadi padale, daripada jadi manusia, tetapi Anda manusia jasadnya, tapi tipikal agama Anda jauh lebih hina daripada seekor ayam betina. Silakan. Oke. Saya menanggapi apa yang disampaikan oleh Bang Zuma merujuk kepada ketetapan hukum yang dimana tidak, orang Kristen itu tidak mau diatur, segala sesuatu halal. Oke, saya akan mengatakan bahwa apa yang dikatakan Tuhan Yesus tentang apa yang haram dan apa itu yang halal. Tuhan Yesus mengatakan ya di dalam Matius 15 ayat 1 ya, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang itu. Jadi bukan yang masuk, tetapi kata-kata yang kotor itu, yang haram, yang tidak boleh diucapkan. Kenapa tidak boleh diucapkan? Karena ya, karena Allah itu Paulus adalah kasih. Itu Paulus, bukan Yesus, kuculuk. Itu Matius. Sabar. Kenapa tidak boleh diucapkan kata-kata kotor, menghina, menghujat? Karena di dalam Yohanes menerangkan bahwa barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah itu adalah kasih. Nah, kenapa kasih ini penting? Di dalam hukum Taurat, ya, yang ke-10 itu dibuat hukum. Kasih Antara mati, hukum kasih mati. kepada Tuhan, Kasih sabar mati. dong. Antara hukum kepada Tuhan dan hukum kepada manusia, itu adalah hukum kasih. Kenapa kasih ini penting? Karena di dalam 1 Korintus 13 ayat 8 berbunyi, kasih itu tidak berkesudahan. Tetapi yang berkesudahan itu apa kalau begitu? Yang berkesudahan itu adalah nubuatan akan berakhir,
bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, tetapi kasih itu tidak lenyap. Jadi perlu sekali bahwa kasih itu diterapkan dan diperlakukan melalui perbuatan dan kata-kata, bukan yang masuk ke dalam perut. Nah, itu yang dikatakan Tuhan Yesus tentang yang najis dan halal. Nah, apa yang terjadi tentang saudara saya Islam juga, ya, mereka mengatakan saya mengikuti bahwa kami tidak memakan babi segala macam, anjing segala macam yang dilarang, kami tidak mengikuti. Di dalam Taurat itu, ya, coba ya kita merenungkan ini. Di dalam Taurat itu ada beberapa poin yang mungkin bagi saudara dilarang, tetapi saudara melakukannya. Apa itu? Di dalam hukum kepada sesama manusia, poin yang ke-6, janganlah membunuh. Tetapi di dalam saudara Islam, perangilah orang yang tidak beriman kepada Allah, dan persempitlah. Sabar dong. Nah ini kan, jangan sampai melebar nah lagi. ini kan, Enggak, Anda sudah dijelaskan tadi sama Bang Zuma. nah ini kan, nah ini kan, nah ini kan, Lucu. kalau saya masuk ke ranah imanmu kan nggak mau kalian kan, kalau saya Izin teman-teman ya, yang Kristen izin teman-teman. adil, makanya saya nggak mau diskusi sebenarnya di sini. Harus cerdas Izin. juga. Gurunda mungkin Adil. bisa tiktokan aja Bang Zuma, biar tidak Iya. nyebut kemana-mana. Nanti Saya tanya dulu. tabrak tembok. Lanjut. Penyesat yang harus diwaspadai oleh Bani Israel menurut Yesus itu gelarnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau Yesus Kristus. Jawab. Coba diulang lagi Bang. Penyesat yang harus diwaspadai oleh murid Yesus itu penyesat yang bergelar Sallallahu Alaihi Wasallam atau bergelar Kristus. Di dalam Bible mengatakan yang menyakal Kristus itu adalah penyesat itu. Yang harus diwaspadai oleh murid Yesus, bukan penyangkal. Yang harus diwaspadai oleh murid Yesus, penyesat. Nah, penyesat yang harus diwaspadai itu bergelarnya Kristus atau Sallallahu Alaihi Wasallam. Jawab. Yang menyamar Kristus. Nah, yang menyamar. yang menyamar Kristus. Ada nggak? Ada nggak? Ada. Loh, mana buktinya? Yang datang ke Paulus. Boleh, mana sinkron nggak dengan Lukas yang kamu 2 Bang Zuma Yohanes bawakan 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Itulah si penyesat, itulah si antikristusnya. Siapa yang datang kepada Paulus? Menurut Paulus manusia atau bukan? Manusia. Di mana dalilnya itu? Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari Yesus. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia? Paulus tidak mengaku kalau yang datang kepadanya adalah manusia, tetapi Yesus Kristus yang bukan manusia. Berarti dialah sang penyesat tersebut. Jadi gini ya. Jadi apa? Di dalam ya, Paulus itu menerangkan di dalam surat-suratnya bahwa Tuhan Yesus dengan kemanusiaannya juga telah mati menebus dosa-dosa kita. Jadi sabar dong, sabar. Aduh, parah. Jangan lagi kau bawa saudara, jangan lagi kau bawa surat Paulus. Karena kenapa? Karena Kristus palsunya telah terbukti adalah yang di Paulus, dan penyesatnya adalah Paulus karena tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia. Ngapain lagi kau bawa surat-surat? Dia yang mengaku itu kan, dia mengatakan bahwa karena kematian kemanusiaannya yang telah
menebus kita dari dosa-dosa. Ya kan? Ada masalah nggak di situ? Dia mengakui Ada, kan? jelas ada Jadi di masalah. sisi lain ada jelas ada keilahiyatan. masalah. Sebab menurut Oke, mana letak Yesus, masalahnya? penebus dosa harus berdasarkan dengan korban yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Matius 8 nomor 4. Pergilah, persembahkanlah persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Iya. Iya apa? Apa yang diperintahkan oleh Nabi Musa? Yang diperintahkan oleh Nabi Musa manusia atau binatang? Persembahan yang dimaksud di dalam perjanjian lama itu adalah seperti binatang, yang hewan itu domba. yang diperintahkan itu. oleh Yesus. Nah, di agar dalam- mengikuti. Iya. Agar mengikuti. Iya. Ayo. Iya. Lalu siapa yang mengajarkan dalam- mempersembahkan manusia? Persembahan itu adalah persembahan yang tidak bercacat, tidak Iya. bernoda. Oke. Nah, sabar. Nah, di dalam perjanjian lama juga mengatakan aku akan membuat perjanjian baru, ya. Di yaitu mana hukum Taurat. itu ada Adalah hukum Sabar Taurat kan? dong. Ya, Iya dong. kan Tuhan Yesus Iya. menggenapi karena Tuhan Yesus tidak bercacat, tidak berdosa. Karena dia itu adalah imam yang menjadi jembatan antara manusia dengan Tuhan. Dari mana ilmunya Loh. Anda dapatkan bahwa persembahan yang Apa? tidak bercacat itu adalah Yesus? Dari mana ilmunya? Loh, kan dari dasar bahwa Tuhan mengatakan bahwa bawalah persembahan kurban itu yang tidak bercacat, tidak bernoda. Oke? Persembahan Dan yang digenapi- diminta Tuhan. Oke, sabar. Persembahan yang diminta Tuhan binatang atau manusia? Nah, maka itu kan dibuat di dalam kitab Yeremia kalau nggak salah. Dia Iya. akan membuat perjanjian baru. Saya ulang. Itu kan? Yang diminta oleh Tuhan Loh. binatang atau manusia? Loh, kan dia akan menyelamatkan manusia melalui Yang diminta oleh anaknya Tuhan yang- untuk menjadi korban penebus dosa manusia atau binatang? di dalam perjanjian lama binatang, domba, binatang. kambing. Iya. Yang minta persembahan manusia siapa? Tuhan sendiri yang memberikan nyawanya. Yang memberikan bunuh dirinya diri. untuk Tuhan bunuh diri teman-teman. Loh. Tuhan bunuh diri. karena begitu besar kasih Allah akan dunia Tuhan ini bunuh diri. sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya Untuk dibunuh. supaya setiap orang tidak binasa melainkan beroleh yang hidup kekal. Kenapa Iya, dia melakukan itu? Karena memperoleh dia hidup kasih. kekal karena percaya kepada Yesus kan? Betul? Yes. Yes. Sekarang ketika Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel, percaya nggak? Kan iya, dia ada mengatakan begitu. Dia diutus kepada Bani, ya. Percaya Dan nggak? di mana di ayat lain di mana orang kepunya aku ditolak. Percaya nggak? Loh, sabar dulu. Enggak Sabar. percaya nggak Di mana ketika umat Yesus berkata, kepunya aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel? Anda percaya nggak? sama seperti juga Islam Iya. diutus kepada hanya Bani Iblisnya Arab. Kenapa kuat kamu ini. mengikuti? Iblisnya Sama nggak? kuat ini. Iblisnya kuat. Aku diutus hanya kepada domba yang sama. hilang, yang sesat dari umat Israel. Anda percaya? Iya, kan Kalau Anda orang percaya, yang kepunyaan dia Anda siapa? menolak dia. Apakah Anda Bani Israel? Sama seperti kalian kan. Mengapa kalian mengikuti Muhammad orang Arab? Karena dia Nabi diutus kepada Muhammad Bani Arab. diutus Kenapa? untuk litubayyina Loh. linnas. Al-Qur'anul Karim surah An-Nahl ayat 44. Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia. Lah, dia mengatakan aku hanya diutus untuk kau umi. Bagaimana itu? Iya, di mana dalilnya? Ya. Allahu Akbar, Masya Allah. Kenapa kamu mengikuti? Mana- mengikuti dia? Bukankah dia itu diutus kepada Bani Umi? Allahu Akbar, Masya Allah. Walah. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Oh, Oke. Mana? Saya akan cari. Oke. Iya, baru mau cari. Allahu Akbar. Iya kan gini loh. Soalnya tema kita kemana-mana. Bisa nggak kau bicara? Soalnya tema jangan kita ini bermenang- kemana-mana. Jangan bermenang Iya, kamu. pakai dalil. Kamu yang kemana-mana. Iya, oke. Anda mengatakan Iya, saya percaya cari. kepada Yesus peroleh hidup. Ketika Yesus berkata, aku diutus kepada domba yang sesat dari umat Israel, Anda percaya? Percaya. Nah, kalau Oke. Anda percaya,
Berarti Anda menolak makhluk yang keluar dari kubur mengaku diutus untuk seluruh bangsa. Karena itu dua oknum yang berbeda. Satu untuk domba yang sesat dari umat Israel, satu untuk seluruh bangsa. Namanya aja yang sama, tapi oknumnya berbeda. Itulah si penyesat. Mungkin saudara Kaisar ada iklan dulu. Aduh pare nih Naibaho. Ya aduhai. Sabar. Bentar dulu Bang Aduhai. Bang Muhammad Aduhai Iklan dulu. Kasih iklan dulu. Iklan. Ya, kasih iklan dulu. Enggak boleh di Allahu Akbar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sambil iklan ya dulu cari datanya ya. Cari datanya dulu ya. Baik teman-temanku, jangan lupa di tap layarnya juga terus ya. Malam ini ada hiburan badudungu. Pria bego tolol bernama Ya'aduhu. Hidupnya di lumpur yang sangat bau, otaknya geser terlihat cupu. Inilah Ya'aduhu ODGJ zaman halu. Yang ditanya hantu, jawabnya bangku. Segala daging halal kau makan, terkecuali daging sandal dan rodaban. Segala daun boleh kau konsumsi, terkecuali daun pintu, jendela dan terali besi. Segala air boleh kau minum dan telan, terkecuali pecahan air ketuban. Leluhur kafir Ya'aduhu si perampok menempel Torah sebagai cadangan stok. Isi kitabnya terus juga diobok-obok, buku nakal tercipta, kelar, fix, dan lock. Siap dieksplor, jual ke pasar glodok, bagi kafir yang membaca auta goblok, dan yang menyampaikan Ya'aduhu dongok. Cerita kafir tentang umpama domba, bangsa Israel lah pemilik yang utama. Bahkan yang ada di seluruh dunia, sepertiga dari mereka itu yang masuk data. Kalian oten berharap dengan tipu daya, tapi Ya'aduhu kafir dianggap hanya bani kera. Jangan pakai istilah bani rohani untuk membodohi diri sendiri. Karena Taurat itu milik praktisi Yahudi yang kalian tempel dan modifikasi. Di luar Israel, Ya'aduhu hina disebut gugu, seperti ucapan Yesus terucap mengutuk. Coba renungkan dengan kepala tertunduk, selama ini Ya'aduhu menyembah Tuhan terkutuk. Bagaimana tidak Yahudi menghina kalian dengan bangga bahwa konsep menyekutukan. Bahkan Tuhanmu penyesat mereka nyatakan penyihir sesat yang wajahnya tidak menawan. Sampai kapanpun kalian berusaha masuk menyusup, Yahudi pasti melarang perangi dengan takjub. Bahkan Ya'aduhu masuk ke tanah suci dengan terlungkup. Haram Ya'aduhu masuk dengan titip yang masih berkulup. Sadarlah Ya'aduhu, kau bani bukan bani Yakub. Sekali lagi ditanya apakah Ya'aduhu berakal, jawabnya dangkal dan gagal total. Tuhan pencipta menjadi bayi apakah masuk akal? Jawabnya Ya'aduhu macet seperti congor tertelan sendal. Lagi ditanya Ya'aduhu punya otak dan akal. Jawabnya imani saja, ujungnya cerita nakal. Tuhan pencipta hidupnya di Nazaret lokal, tapi tidak menguasai alam dan global. Ini konsep Tuhan atau pantun buaya gombal? Cerita dongeng pagan Yunani Roma diadopsi penuh featuring doktrin dan dogma. Diiringi cerita pandita dan tua-tua, hasil info penyelidikan dari warga Golgota. Tidak lebih seperti membaca majalah Nova. Kitab para nabi agama samawi, firman Tuhan original asli. Percaya Tuhan satu sang ilahi, bukan menyembah Tuhan mati dihidupkan lagi. Terakhir, Sabtu Yahudi di hari Sabat, puasa diri dan penuh hikmat. Oten selalu menentang Taurat, ketampol diam mati di tempat. Stay tune. Oke ya. Bentar Bang Yaudu. Dalilnya tadi nih, dalilnya ini. Sebentar Bang Yaudu, satu kali sedikit aja, semenit. Gurunda izin saya promosi dulu boleh, Bang Zuma? Boleh, silakan. Udah. Kebetulan saya ada akun YouTube yang baru, teman-teman bantu di subscribe. Sarkep. Apa itulah? Sarkep. Yoga Fandi, berdua kami sama Yoga nih. Teman-teman bantu di subscribe ya. Ini nama channel YouTube-nya. Ini yang asli kami punya nih. Udah ada videonya juga nih. Tolong bantu di subscribe supaya bisa live kan aduhai. Izin Gurunda boleh satu data. Kebetulan tadi ada singgungan dia tentang semua halal makanan bagi mereka. Sementara di dalam Yesaya 66 nomor 17 bahwa
Tuhan berkata, bila yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa dengan mengikuti seorang yang ada di tengah-tengahnya yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus, mereka semua akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Lanjut, Gurunda. Lenyap sekaligus dibakar api kan? Ya, dibakar api. Habis alisnya ya aduhai. Izin 1 menit saja. Silakan. Izin menyapa guru-guru saya boleh? Menyapa Bang, boleh? sorry. Boleh? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sapa dulu ya. Bang Zuma, sapa. Lanjut. Ya, izin 1 Silakan, menit Pak ya, Dansi. 1 menit. Ya, silakan. Garing lu. Ada 2 ayat yang searah dengan Allahu Akbar. Al-Quran. Mari kita saksikan, saudara-saudaraku, Matius pasal 16 ayatnya yang ke-27. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikatnya. Pada waktu itu ia membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ternyata upaya kita terima, saudara-saudara, bukan karena penebusan dosa, tetapi karena perbuatan baik. Dalam Al-Quran, perbuatan baik akan menghapuskan dosa. Itulah jalan keselamatan. Apakah masih ada pendeta aja? Masih ada lagi. Wahyu pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-12. Mari kita membaca dengan seksama. Dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Lagi-lagi orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Artinya, jika ada perbuatan baik, maka pahala keselamatan. Sekali lagi, bukan karena penebusan dosa. Demikian hal ini saya baca dalam Bible searah dengan Al-Quran. Lanjut, Gurunda. Izin Bang Zuma, satu lagi dong. Belum puas aku sama aduhai ini. Nih, ada satu dalil lagi. Kenapa saya sering mengatakan, sebentar Bang, ini satu dalil aja. Di dalam 1 Yohanes 1:9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita. Jadi saya Fandi Ahmad menyatakan bahwa penebusan dosa itu adalah ide terkonyol yang ada di zaman sejarah manusia. Lanjut. Oke, saya ya sekarang ya. Jadi tadi yang disampaikan oleh Bang Zuma bahwa di manakah ayat yang dimana berbunyi bahwa Muhammad itu hanya diutus kepada Bani Arab. Ya, di sini ada di dalam jurnal mengatakan bahwa Muhammad adalah seorang rasul utusan Allah, tapi hanya untuk orang Arab. Nah, itu jelas. Nah, itu yang pertama. Dalil. Ya. Dalil. Ini. Al-Jumu'ah. Nih, kelar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya si peci merah Gurunda. Peci merah si tukang numpang kencing. Allahu Akbar. Ini. Wah, saya ditendang sama Bang Fandi. Bahwa Muhammad adalah seorang rasul, seorang utusan Allah, tetapi hanya untuk orang Arab saja, bukan untuk kami. Apa itu? Itu data dari mana itu? Itu pertama ya. Itu yang pertama. Iya. Apa itu Kita tadi? berbicara tentang sabar. Yang tadi itu apa? Tentang berbicara tentang hukum tadi. Tadi saya penasaran selesai menyampaikan. Siapa itu? Tampilin lagi. Sabar. Tampilin lagi tadi. Karena saya menyampaikan itu ada 10 hukum
Allah kepada Bani Israel, yang dimana di situ diharamkan membunuh, tetapi di dalam Islam menghalalkan darah. Itu yang pertama. Dan perangilah. Ikutlah jalannya. Cari ini deh, cari Kristen yang lain deh. Jangan Nah, ini. yang kedua, Habisin yang waktu. sabar dong. Enggak, Bang. Izinkan saya. Istirahat dulu kamu. Izinkan saya. Ya, istirahat dulu Bang ya. Kan saya udah Istirahat dulu. Tadi Bang Gultom aja naikkan Bang Andi yang tadi. Kristen juga dia. Hampir 3 jam kayak gitu-gitu aja.